Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pentingnya teori untuk eh, menganalisis data untuk keperluan sebuah penelitian. Eh, Teori itu harus dikuasai oleh seorang peneliti karena dia akan memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang dia cari solusinya. Kemudian teori pun akan menjadi dasar penyusunan pedoman analisis ketika peneliti memperoleh data dan data itu kemudian harus diolah untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian. Secara sederhana akan saya tampilkan bagaimana posisi teori untuk sebuah penelitian. Ya, saya ada contoh kasus penggunaan teori dalam analisis data sosiolinguistik. Biasanya, dan ini seharusnya dilakukan oleh para peneliti, ketika dia memilih sebuah topik dan menemukan masalah dalam topik itu, misalnya eh, topiknya tentang ujaran kebencian dan peneliti ingin mengetahui bagaimana ujaran kebencian itu diungkapkan oleh seseorang. Andai kata dia memilih topik itu, maka tentu saja dia harus mencari literatur yang membahas tentang ujaran kebencian dan cara-cara orang mengungkapkan kebencian itu. Caranya adalah dengan melakukan penelusuran atau searching ke berbagai sumber. Salah satunya yang bisa dilakukan dan biasa dilakukan adalah mencari di Google Scholar, ada juga yang menggunakan Moraref, Garuda, Z-Library, dan sebagainya. Sebagai contoh saya tunjukkan di sini ada artikel jurnal tentang penggunaan bahasa yang terkait dengan ujaran kebencian. Contohnya saya ambil dari jurnal Sasindo Unpam. Ini linknya sudah saya sampaikan. Dan di dalam artikel ini kalau kita baca, kita bisa menemukan konsep tentang tabu bahasa menurut Rizar. Jadi dia ungkapkan, tapi karena ini tidak terkait langsung dengan ujaran kebencian, bisa kita skip. Nah, kita juga memperoleh dalam artikel ini teori yang menyatakan adanya 3 jenis makian. Lihat dari bentuknya, bentuk bahasanya. Ada yang berupa kata, ada frasa, dan ada klausa. Kemudian ada teori yang mengemukakan tentang referensi makian dalam bahasa Indonesia. Dia menyatakan ada 7 macam. Sebenarnya bukan 7 macam, ada 9 macam, nanti saya koreksi ya. Ada 9 macam referensi yang digunakan dalam makian. Nah, ketika kita membaca sebuah artikel, kita bisa memperoleh teori-teori seperti ini, dan ini bisa jadikan dasar oleh kita untuk menganalisis data. Kurang lebih alur berpikirnya seperti ini. Ketika kita melakukan penelitian, maka tentu saja kita akan mencari data untuk menjawab masalah yang sudah kita rumuskan di bagian awal proses penelitian. Nah, data itu setelah dikumpulkan harus dianalisis. Pakai apa menganalisisnya? Menggunakan pedoman analisis. Pedoman analisis itu bersumber dari apa? Bersumber dari teori yang terkait dengan itu. Jadi ada state of the art-nya bahwa sebuah penelitian itu merupakan bagian dari penelitian-penelitian lain. Nah, posisinya di mana? Apakah di bagian awal, apakah di bagian pengembangan, atau sudah sampai ke aspek penerapan ke aplikasi. Nah, andai kata kita melakukan analisis, dan analisisnya itu tentu saja harus berdasarkan pedoman analisis, maka teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli pada buku ataupun literatur yang sudah berbentuk hasil penelitian itu mesti dan
bisa dimanfaatkan untuk penyusunan pedoman analisis. Dengan pedoman analisis itu, data ini bisa diolah, bisa diklasifikasi, nah awalnya bisa dipilah dan pilih dulu mana yang sesuai dan tidak sesuai, kemudian diklasifikasi, kemudian dianalisis, dan ditafsirkan. Nah, dengan menggunakan pedoman analisis itu, dalam proses selanjutnya, maka data ini bisa teranalisis. Bagaimana cara menganalisis? Ya, bergantung pada tujuan penelitian dan pedoman yang diperoleh. Sebagai contoh, misalnya diperoleh data berupa cacian-cacian di media massa. Cara pengumpulan ini bisa dengan copy paste atau dengan cara di screenshot, kan biasa yang seperti itu cara mengumpulkannya. Nah, data-data yang terkumpul itu kemudian dideskripsikan secara umum, kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitiannya. Jika tujuan penelitiannya ingin mengetahui cara-cara orang mengungkapkan ujaran kebenciannya, maka teori yang didapat tadi dari hasil kajian buku, yaitu ini referensi makian, bisa digunakan untuk menganalisisnya. Nah, misalnya lihat dari referensi tadi. Kemudian dengan pedoman analisis tadi, data-data tadi diklasifikasikan, kemudian dirumuskan dan ditafsirkan. Maka akan diperoleh data-data yang sudah teranalisis. Misalnya bentuk makiannya seperti apa, kemudian referensi makiannya yang digunakan itu apa. Sebagai contoh ya, ini ada penelitian tentang makian dalam komentar warganet dalam kasus penghinaan wakil presiden. Ini sumbernya dari YouTube. Nah, dari YouTube itu didapat komentar-komentar. Berapa komentar yang dijadikan sampel adalah 60 komentar situ. Dan dari 60 komentar itu ternyata bisa dianalisis berdasarkan 9 macam referensi tadi, dan dia memperoleh hasil sebagai berikut. Katanya untuk hasil analisis itu, dia memperoleh bahwa ada 12 referen makian keadaan, ada 12 referen makian binatang, ada 4 referen makian makhluk halus, ada 1 referen makian benda, 19 makian berkaitan dengan tubuh, kemudian makian yang berkaitan dengan kerabatan, ada 3 referen berkaitan dengan aktivitas, 15 berkaitan dengan profesi, dan 1 referen berkaitan dengan makian berupa seruan. Nah, data-data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan pedoman yang bersumber pada teori itu, menghasilkan data seperti ini yang pada prinsipnya bisa disimpulkan bahwa pada data ini, data komentar warganet terhadap penghinaan presiden, itu yang paling banyak digunakan adalah makian yang referensinya berkaitan dengan tubuh. Tentu saja biasanya bagian tubuh yang dianggap kotor, menjijikan, atau tidak pantas disebut, itu yang biasa digunakan untuk memaki. Dan yang kedua terkait dengan kaitan dengan binatang dan keadaan. Itu contoh ya yang bisa ditampilkan di sini. Nah, dengan dasar ini, dengan contoh seperti ini, mari kita lihat beberapa contoh sebuah progres laporan perkembangan, sebenarnya belum selesai artikelnya, dari beberapa kelompok kecil yang melakukan penelitian bersama tentang ujaran kebencian. Oke, selanjutnya akan saya tampilkan. Ya, ini salah satu artikel. Judulnya tentang analisis ujaran kebencian Ahmad Dhani. Ini tentang kasus umpatan idiot. Gitu. Nah, salah satu hal yang biasanya tidak teliti dilakukan oleh calon peneliti adalah ketika dia membaca literatur, tetapi literaturnya itu tidak jelas. Dia misalnya mengutip Waldron, kemudian ada Alvestad, ada Wijana, gitu. Tapi apakah di daftar pustakanya muncul atau tidak? Nah, ini sebuah persoalan. Nama-nama tadi tidak ada.
Oke, jadi untuk para peneliti, calon peneliti, ketika kita mengutip pendapat orang, itu di daftar pustakanya mesti kita sebut. Itu yang pertama. Nah, dari cara seperti itu sebenarnya sudah bisa diduga bahwa calon peneliti ini belum belum terbiasa dengan eh, tradisi akademis, bahwa ketika kita mengutip pendapat orang, maka mesti disebut sumbernya. Dan ketika tidak disebut, maka itu adalah bentuk plagiat. Jadi calon peneliti itu telah melakukan kegiatan plagiasi. Kemudian ketika seseorang atau calon peneliti itu membahas ya dalam pendahuluan itu penelitian, sebaiknya dibahas dulu state of the art-nya itu. Jadi penelitian ini letaknya di mana? Di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi penting browsing juga ya, searching penelitian yang terkait ini sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, berapa banyak, dan yang sudah diteliti apa saja. Kemudian penelitian ini kebaruannya atau novelty-nya apa. Nah, itu bagian yang salah satu yang harus diperhatikan. Yang kedua, memang masalahnya penting untuk dibahas. Bahwa misalnya ujaran kebencian ternyata sudah menimbulkan dampak-dampak negatif, ya, pertengkaran di antara anggota masyarakat, saling gugat, ada yang sampai dihukum. Itu kan sesuatu yang buruk dan harus diatasi. Ya. Salah satunya adalah dengan mengingatkan mereka bahwa itu sesuatu yang salah dan ini buktinya, dan penelitian itu menunjukkan itu. Setelah saya baca, teorinya sih berkaitan dengan betul ya tentang ujaran kebencian, kemudian ada kutipan dari KUHP tentang penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Jika ini yang dikutip, maka logikanya ini nanti yang akan dijadikan rujukan dalam membuat pedoman analisis. Yang jadi persoalan, ini tidak jelas apanya yang mau dibahas dalam vlog Ahmad Dhani ini. Dan karena tidak jelas, data yang dikumpulkan pun dari mana ini? Apakah dari vlog itu? Andai kata memang dari vlog, harus ada deskripsi data. Dan itu belum ada. Bahwa vlog itu ditayangkan kapan, durasinya berapa lama, dan transkrip narasinya seperti apa. Itu mesti diungkapkan. Dan data berupa narasi itu yang kemudian dianalisis yang menggunakan teori. Tapi ini tidak eksplisit teori itu yang mau digunakan apa. Dan ketika dibaca hasil dan pembahasannya, ini sudah langsung membahasnya dengan mencari sumber-sumber berita dari tempat yang lain. Kemudian dirangkum, disimpan di sini. Sebenarnya caranya bukan seperti itu. Kalau kita mengambil berita-berita dari artikel yang lain, itu dibahasnya di bagian teori. Dan kebetulan ini menggunakan model, teorinya disimpan di pendahuluan. Nah ini, kemudian ketika ada muncul pedoman analisis. Pedoman analisis letaknya itu justru sebelum data. Jadi pedoman analisis itu disusun setelah dibahas teorinya, kemudian disimpan atau diletakkan di metode penelitian. Dan pedoman analisisnya tidak harus diungkapkan dalam bentuk artikel, tapi sudah dilakukan dan disiapkan. Dan di artikel itu tinggal menyampaikan hasilnya. Dan kalau di sini ada pedoman analisis sangat kasar netral baik yang sangat baik, ini saya menduga ini menggunakan tujuannya adalah melakukan sentimen analisis terhadap sebuah kata. Nah, kalau bicara tentang sentimen analisis sangat kasar sampai ke sangat baik, dengan pola seperti ini mirip dengan skalanya Likert. Likert biasanya 5 ya, 1, 2, 3, 4 ya, skala Likert. Tetapi ini penentuan sangat kasar dan sebagainya, bagusnya harus ada rujukan tentang makna kata. Di dalam makna kata itu ada makna peyoratif dan
ada makna yang positif dan negatif, mohon maaf, positif dan negatif. Jadi setiap kata itu ada makna dan maknanya punya kecenderungan ke positif dan negatif. Saya kira itu yang harus ditekankan. Ini contoh satu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Fenomena ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian Natalius Pigai kepada Jokowi dan Ganjar di media sosial. Oke, bicaranya ini tentang bahasa sebagai alat komunikasi, kemudian bicara tentang ujaran kebencian, tentang hate crime, selain hate speech, kemudian ada juga kaitannya dengan HAM. Nah, di sini tidak jelas masalah yang mau ditelitinya apa dari ungkapan Natalius Pigai itu. Apakah bentuk ujaran kebenciannya, atau maknanya, atau apanya gitu. Ini belum jelas, tapi coba kita lihat ya di landasan teorinya. Ini masih bicara tentang SARA, hate speech, kemudian jenis-jenis hate speech, atau pengertian hate speech, media sosial media, sentimen analisis. Oke. Kalau memang mau ada sentimen analisis, perlu teori tentang konotasi makna, tentang positif negatif tadi. Untuk dasar pengklasifikasian sentimen analisis. Oke, metode penelitiannya semua yang ada di Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Tapi ini kurun waktunya nggak disebut karena banyak sekali ya. Kemudian hasil penelitian dan pembahasannya, ya bagusnya kalau yang namanya hasil penelitian yang pertama dideskripsikan dulu ujaran kebenciannya itu, dideskripsikan kapan itu diungkapkan, topiknya apa ya seperti ini ya. Tetapi mesti lebih lengkap, gitu. Jangan hanya di bagian ini saja. Oke, kemudian tabel-tabel seperti ini kan dari mana sumbernya? Teorinya belum harus dibahas dulu. Dan urutannya bagus ya. Yang pertama itu data. Data dulu, kemudian dianalisis. Nah, ketika menganalisis pakai teori apa? Sehingga mau dikelompokkan ke jenis yang mana gitu, sesuai dengan teorinya. Setelah itu baru ada penamaan bahwa itu misalnya bentuk memprovokasi gitu. Provokasinya pada kata apa saja. Itu mesti dibahas. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi contoh yang lain. Dari beberapa contoh tadi tampaknya bahwa memang teori belum benar-benar dimanfaatkan untuk menjawab masalah ya, terutama dalam menganalisis itu berlandaskan teori. Ini contoh yang lain, kajian tindak tutur ujaran kebencian pelajar SMA terhadap Palestina dan di media sosial TikTok. Oke, TikTok. Ini teori tentang era modern, penyebaran informasi, ada teori tentang Robin juga ya, kemudian ya teknologi, nah, penelusuran teknologi dan teknologi mesti konsisten dan tentu saja harus mengikuti pedoman ejaan dan perubahan istilah bahasa Indonesia. Jadi dibahas tentang TikTok ya, tapi kaitannya dengan ujaran kebencian, hate speech-nya juga sudah dibahas di sini. Saya pikir cukup bagus kalau ini. Tetapi masalah penelitian ini belum diungkap dengan gamblang. Jadi apanya sih yang mau diungkap dari ujaran kebencian ini, pakai teori yang mana? Jadi video yang berupa tayangan 8 detik itu jangan dulu disebut sebagai ujaran kebencian. Apakah mengandung ujaran kebencian atau tidak? Dan itu akan dilihat dengan teori yang mana yang sebelumnya sudah dibahas.
Dan itu teori tadi jadikan pedoman analisis. Nah, hasilnya ya sumber data dan sebagainya tidak jelas. Sebenarnya tadi ya, jadi harusnya di sini ada tambahkan deskripsi dan berilustrasi. 8 detik itu tayangannya seperti apa? Boleh di sini ada gambar detik pertama, detik kedua, dan seterusnya. Atau ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Kemudian kata-kata yang dibahasnya misalnya ini, Palestina babi, mari kita bantai, canda bantai. Gitu. Ini harus diposisikan dan deskripsikan, sehingga pembaca pun akan punya rujukan yang sama, bahwa ini yang dibahas. Tambahkan juga link ketika linknya masih ada, atau belum terhapus. Nah, setelah itu baru dibahas bentuk-bentuk umpatan yang digunakan siswa. Oh, kalau ini berarti ke teori yang ini nih, ke teorinya Wijana dan Rahmadi. Oh, ini harus ada di atasnya. Kemudian dengan dasar teori ini ditemukan kata-kata. Saya kira ini sudah lebih bagus. Jadi dengan dalam tayangan TikTok tadi, itu kata-kata apa saja yang bisa berdampak atau maknanya bisa jadi ujaran kebencian. Nah, kemudian perlu dilihat juga dampak ujaran kebencian terhadap netizen. Yang paling pokok adalah komentar terhadap TikTok-nya itu sendiri. Ya, 32 itu apa saja, memang bagusnya dibuatkan tabel atau grafik ya. Terus analisisnya seperti apa. Ini analisisnya kurang mendalam, tetapi sudah lebih terarah. Ada datanya. Selanjutnya ada berita hoax pada WhatsApp. Ya tentu saja kalau bicara tentang berita hoax pada WhatsApp, kan mesti dibahas itu WhatsApp itu apa, kemudian hoax itu apa. Nah, hoax-nya yang belum muncul. Metode penelitiannya deskriptif, kualitatif, tetapi WhatsApp siapa yang ditelitinya itu juga penting karena banyak sekali kan WhatsApp di grup mana dan di periode kapan gitu. Dan berita hoax itu kaitannya dengan waktu. Hoax yang beredar sekarang, hoax yang beredar tahun yang lalu itu kan beda-beda. Atau mungkin juga ada berita yang berulang memang. Kemudian ketika ada landasan teori, letaknya tidak setelah metode penelitian. Jadi landasan teori itu bisa gabung dengan dengan pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini ada semacam latar belakang, kemudian ada muncul masalah, dan masalah itu sudah dikaitkan dengan teori, sudah dijawab secara teoritis dan berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, bagian yang kurangnya itu yang menjadi rumusan masalah di penelitian ini. Dan bagian yang kurang itu kemudian dicari datanya dengan menggunakan metode penelitian yang dirancang. Kemudian datanya dideskripsikan dulu. Setelah dideskripsikan, kemudian deskripsikan dulu. Ini juga tidak jelas sumber datanya dari WhatsApp yang mana, yang grup mana, kapan, dan seterusnya, itu tidak jelas. Dideskripsikan dulu datanya, kemudian baru dianalisis dan diberi contoh. Di kelas ini diberi contoh macam-macamnya, kemudian mau diapakan data-data seperti ini? Apakah mau dikenali ciri-ciri hoax gitu? Bahwa ciri-ciri hoax itu seperti apa? Ya, di teorinya juga mesti ada. Dan sayangnya menurut saya ini belum ada teorinya tentang ciri-ciri hoax. Oh ada nih. Nah ini ciri-ciri hoax. Jadi pakai ciri-ciri hoax ini untuk menganalisis ini data-data. Termasuk dilihat dari apa ini yang 7. Iya, masih ciri khas. Jadi gabungkan dulu antara yang 3 dengan yang 7. Ini mungkin sudut pandangnya yang berbeda. Nah, ini dianalisisnya menggunakan teori yang tadi. Ciri-ciri apa yang terdapat di sini. Nah, kemudian dalam pembahasan, apakah ciri-ciri yang menurut teori itu sesuai dengan ciri-ciri yang ditemukan pada berita hoax, data yang berupa berita hoax. Kalau sesuai ya berarti semakin kuat teori tadi karena dibuktikan oleh fakta.
Tapi ketika yang ada dalam fakta tidak semua membuktikan, nah ini bisa dijadikan tambahan. Atau ada temuan-temuan baru yang di luar teori itu. Jadi peneliti bisa memperkaya atau menambahkan ciri-ciri hoax berdasarkan data yang empiris. Jadi intinya begini dari pembahasan tadi. Ketika kita melakukan penelitian, pahami dulu masalahnya. Kemudian untuk menjawab masalah tadi, setidaknya kita harus punya dua hal. Satu jawaban teoretis dan satu lagi jawaban empiris. Jawaban teoretis itu didapatnya dari literatur, baik berupa buku, terutama berupa hasil penelitian yang sudah diungkapkan di berbagai jurnal itu yang terkait dengan masalah ini. Nah, dari sana kita akan memperoleh setidaknya satu gambaran posisi penelitian kita ada di mana. Apakah ini penelitian yang sama sekali baru atau sudah ada tetapi melengkapi yang sudah ada. Yang kedua, teori tadi bisa menjadi bahan atau pedoman untuk menganalisis. Jadi kita bisa membuat pedoman analisis berdasarkan literatur hasil penelitian yang sudah kita baca. Sehingga data yang kita peroleh, data-data empiris itu bisa dianalisis dengan pedoman tadi. Dan kita sebagai peneliti akan memperoleh jawaban setidaknya dari dua sisi. Jawaban secara teoretis yang diambil dari hasil penelitian terdahulu, kemudian jawaban empiris didapat dari hasil proses deskripsi, analisis, pembahasan terhadap data-data faktual empiris yang kita kumpulkan sendiri. Tanpa rujukan teori, maka kita tidak bisa menganalisis dengan gamblang. Jadi kan uraian dari saya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di fitur komen, dan insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.